Ada beberapa Pokemon yang biasanya akan memberikan dampak buruk terhadap trainernya bahkan orang banyak. Dan biasanya ini terjadi pada Pokemon-Pokemon yang bertipe jahat. Meskipun terkadang kesialan itu hanya ketidaksengajaan, namun tetap saja orang-orang yang mengetahuinya akan langsung mencap Pokemon tersebut sebagai pembawa sial. Dan menentukan Pokemon yang memiliki kata sial ini sendiri cukup banyak, karena rata-rata Pokemon dengan tipe mistis, gelap, dan magis pasti memiliki unsur yang memberikan dampak kesialan ini. Jadi tentu jika digabungkan jumlahnya akan lebih dari 100. Dan seseorang meminta untuk membahas Pokemon pembawa sial bang kapan? Dan karena channel ini untuk kalian, maka aku udah menyiapkan beberapa yang masuk dalam kategori ini. Aku sarankan kalian juga menambahkan di kolom komentar, karena kalau disebutkan banyak-banyak takutnya durasi videonya sampai 1 jam dan aku nggak sanggup. Jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Absol. Keberadaan Absol di dunia Pokemon tampaknya tidak luput dari kepercayaan orang-orang bahwa ia adalah Pokemon pembawa sial. Nyatanya Absol yang bertipe Dark sejujurnya malah terlihat suci dengan bulu putihnya. Dan hal yang tidak terduga selalu menimpa kehadirannya. Sebenarnya kejadiannya hanya berupa kebetulan. Setiap kali Absol turun ke pemukiman dan bertemu orang-orang, maka secara ajaib akan ada bencana alam kayak gempa bumi ataupun tsunami gitu. Dan hal inilah yang mengakibatkan orang-orang mengira jika Absol adalah Pokemon pembawa bencana, alias secara tidak langsung pembawa sial. Namun terungkap di anime bahwa sebenarnya Absol tidak sejahat itu. Karena habitatnya yang berada di pegunungan yang terjal, ia pun memiliki kemampuan untuk meramalkan terjadinya bencana alam. Dan sialnya orang-orang salah paham. Lugia. Oke, sebenarnya Lugia berada pada dua kondisi, yaitu pembawa damai namun di sisi lain juga merupakan pembawa sial. Konteksnya bisa berbeda dalam kondisi tertentu. Nah, saking kuatnya Pokemon legendary ini, dipercaya jika sekali mengepakkan sayapnya, maka satu desa bisa hancur dibuatnya. Jadi hanya dengan terbang di atas pedesaan maupun perkotaan, maka Lugia mampu meluluh lantakkan seisinya. Bayangkan jika ini terjadi berulang kali hanya karena ia tidak sengaja untuk melewati sebuah pemukiman. Tentu malapetaka akan terus muncul. Namun luar biasanya, legendary Pokemon yang satu ini merupakan salah satu yang paling baik. Karena nyatanya ia menyadari apa yang akan terjadi saat ia terbang. Maka dari itu, Lugia pun lebih memilih untuk bersembunyi di lautan yang dalam dan luas demi keamanan umat manusia. Dan untungnya ia tidak dijuluki Pokemon pembawa sial, melainkan sebaliknya. Karena ia juga bisa menenangkan badai. Yveltal. Salah satu Pokemon legendary yang berhasil menakuti para penggemar Pokemon. Karena nyatanya Pokemon ini sepenuhnya adalah Pokemon yang benar-benar membawa kesialan saat hidup dan juga matinya. Jadi tentu saja tidak ada yang bisa diremehkan dan dibanggakan darinya sebagai Pokemon yang melawan hukum alam. Yveltal memiliki kemampuan aneh yang bahkan mungkin kamu juga tidak akan menginginkan kehadirannya. Faktanya, Yveltal mampu menyerap inti kehidupan makhluk hidup lain demi memperpanjang kehidupannya. Yang berarti jika ia bertemu dengan seseorang maupun kamu, maka kamu akan mengalami kematian dan ia mendapatkan kehidupan. Dan ini bisa terjadi apabila sayap dan bulu ekornya melebar dan bersinar merah. Dan jikalau ia mati atau terbunuh atau menghilangkan nyawanya gitu, maka itu juga akan membuat ia menyerap sumber kehidupan makhluk hidup lainnya dan ini membuat ia berubah menjadi kepompong lagi. Jadi benar-benar definisi Pokemon pembawa sial sesial-sialnya. Darkrai. Dari namanya aja udah bisa kalian tebak seberapa gelap Pokemon ini untuk menghasilkan kesialan. Darkrai merupakan Pokemon yang tergolong dalam keluarga mitikal. Hal ini membuat ia menjadi lebih kuat dan cukup berbahaya apabila didekati. Secara fakta, dijelaskan jika Darkrai mampu memberikan mimpi terburuk untuk orang-orang. Nah, bagiku yang sering banget mimpi buruk, tentu saja aku akan lebih menghindari Pokemon ini. Mau sekuat apapun ia jika diajak bertempur, tetap saja ia menyeramkan untuk dimiliki. Yang paling bikin Pokemon ini lebih menyeramkan adalah kesialan ini akan ia berikan hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi Darkrai biasanya akan mengejar orang-orang dan memberikan mereka tidur nyenyak plus mimpi buruk yang berkepanjangan. Biarpun kamu orang baik, di hadapan Darkrai kata baik itu nggak ada artinya. Benar-benar egois banget. Eternatus. Sebenarnya tidak terlalu buruk bagi Eternatus untuk muncul di wilayah Galar. Pokemon ini dipercaya muncul karena jatuhnya meteorit sekitar 20.000 tahun yang lalu. Dan ini membuat Eternatus muncul tepat di Galar region. Kaitannya dengan kesialan cukup bisa dijelaskan karena faktanya Pokemon ini selain kuat, ia juga mengakibatkan adanya fenomena aneh yang kita kenal sebagai gimmick paling absurd di kebanyakan penggemar. Apalagi kalau bukan perubahan Pokemon ke bentuk raksasa. Eternatus yang besar membuat Pokemon lain juga ikut membesar.
yang berarti ialah yang membawa kekacauan di Galar Region dengan kepercayaan bahwa ialah yang menghadirkan gimmick Dynamax tersebut. Dan Eternatus juga menyerap energi dari tanah di Galar Region. Pada akhirnya inilah yang membuat ia tetap aktif di wilayah tersebut. Cofagrigus. Dari tipe dan bentuknya saja kamu pasti bisa menebak sesial apa jika kamu berada di dekat Cofagrigus ini. Karena nyatanya Pokemon peti mati ini mempersilahkan orang-orang untuk menjadi mumi. Ya siapa coba yang mau menjadi mumi? Kecuali orang-orang yang putus asa akan kehidupannya dan tidak lagi berpikir jernih. Tentu sangat tidak direkomendasikan untuk bertemu dengan Pokemon ini. Karena Cofagrigus memiliki kemampuan untuk menelan orang-orang yang berada terlalu dekat dengannya untuk mengubah orang tersebut menjadi mumi. Nah untungnya Pokemon ini tidak sembarangan berada di luar habitatnya. Mereka biasanya akan berpura-pura menjadi peti kosong alias nggak hidup dan menjebak para perampok untuk dijadikan mumi. Pertanyaannya cuma satu sebenarnya ya kan, emang siapa yang mau merampok peti ini? Jawabannya adalah ya Cofagrigus ini memiliki peti yang dilapisi emas murni. Tentu para perampok yang mata duitan akan tergoda dengan hal ini dan memberikan mereka pelajaran paling berharga. Bisa dikatakan ini kesialan bagi para perampok. Houndoom. Mendapatkan jabatan sebagai Pokemon anjing yang menjadi iblis. Tentu Houndoom tidak untuk dipelihara. Ya jika memang ini berbicara logika ya, karena kan anime logik. Jika misalnya kamu menekat memelihara Pokemon ini atau menjadikannya salah satu Pokemon di timmu, maka bersiaplah mendapatkan kesialan yang sangat menyakitkan dari api Houndoom ini. Faktanya jika kamu terkena efek bakar dari semburan Houndoom ini, maka kamu akan mengalami kesakitan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Definisi neraka yang dicari-cari ya kan? Bahkan Pokemon-Pokemon yang mendengar gonggongannya bisa kecepirit ketakutan hanya dengan mendengarnya saja. Api yang ia hasilkan merupakan racun yang ia bakar di dalam tubuhnya. Itulah kenapa baunya juga sangat tidak enak, alias bau busuk dan juga mematikan. Bennett. Jika kamu memiliki boneka, sepertinya kamu akan mendapatkan pelajaran berharga melalui fakta Bennett ini. Awalnya Bennett merupakan boneka yang sangat mewah. Namun mungkin karena pemiliknya memiliki boneka yang lebih baru dan juga bagus, pada akhirnya boneka Bennett pun dibuang begitu saja. Dengan tindakan inilah kesialan akan muncul. Bennett yang memiliki perasaan terpendam dan penuh dendam pun mendapatkan energi yang membuat ia hidup menjadi Pokemon yang sudah aku sebutkan berulang kali, yaitu Bennett. Nah energi inilah yang menghasilkan unsur terkutuk. Ia mengutuk mereka yang membuangnya dengan segenap kebenciannya, menjadikan Bennett boneka hantu yang menyeramkan di dunianya. Energi ini akan terlepas jika Bennett membuka resleting di mulutnya. Trevenant. Kesialan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dan bisa didapatkan oleh siapapun di dunia ini. Jika seseorang melewati sebuah hutan dan mereka tersesat dan tidak mampu keluar, itu berarti Trevenant telah menjebak mereka. Kesialan ini akan didapatkan bagi orang-orang yang berani merusak hutan tempat ia tinggal. Menggunakan akarnya sebagai sistem saraf, ia pun mampu mengendalikan pohon-pohon di sekitarnya. Namun tenang aja, Trevenant tidak akan menyakiti Pokemon lain, dan hanya akan bertindak bagi mereka yang merusak hutan. Sebuah pelajaran yang pantas didapatkan bagi mereka yang terlalu rakus terhadap alam. Cacturn. Dan yang terakhir untuk daftar ini ada si kaktus hidup yang mematikan. Jika kamu merasa ini hanyalah sebatang kaktus biasa, maka kamu salah besar. Karena nyatanya Cacturn adalah Pokemon yang memiliki jiwa pembunuh yang sangat menakutkan. Mungkin ini tidak akan terjadi pada semua orang, namun akan terjadi bagi mereka yang tersesat di padang pasir alias gurun yang panas. Di siang hari mereka tidak akan bergerak, namun di malam hari mereka akan bergerombol dan memusnahkan kehidupan orang-orang yang ditimpa kesialan di malam itu. Ini berlaku bagi para travel yang mengalami kelelahan di gurun yang panas. Dan itulah beberapa Pokemon yang mampu menghasilkan kesialan. Sebenarnya banyak yang tergolong dalam kasus ini, namun aku mengumpulkan 10 Pokemon yang pada dasarnya bisa memberikan pelajaran bagi kebanyakan orang. Kesialan tidak ada yang tahu ya kan kapan akan terjadi. Baiklah, semoga kamu menyukai video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan kalian yang selalu membuatku tetap semangat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, aku pamit dulu, dadah!